ingin berpromosi. Saya dan dua orang teman di Komisi Judisial baru saja menerbitkan dan mencetak buku yang berjudul Penguasaan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Judisial. Buku ini sebenarnya telah diperjualbelikan di toko-toko buku komersil dan untuk beberapa kota besar. Tapi pada kesempatan ini satu eksemplar pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ajarkan kepada peserta seminar pada kesempatan ini. Mungkin nanti penangkap atau peserta terbaik. Mungkin tidak ada tanggapan, ya nanti peserta yang terbaik mungkin sampai paling duluan datang, sampai paling tertib, siapa yang paling mengikuti yang paling baik mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Nanti mungkin diserahkan pada Pak Dekan dan moderator untuk menentukan pada siapa buku ini diserahkan. Tentu sebagai apresiasi kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan adalah juga buku ini juga dihadiahkan di luar buku sebagai hadiah kepada peserta atau penangkap terkait nantinya. Jadi pada kesempatan ini ada 3 buku yang dibawa, dua dengan pembagian, satu untuk rektor, satu untuk Bapak Dekan. Nah, satu lagi adalah untuk peserta atau penangkap terbaik nanti yang ditentukan oleh panitia. Karena masih ada beberapa buku lain, ada 3 buku. Nanti mungkin boleh digugat di searching. Kemudian ada juga memperkuat Komisi Judisial dan sebagainya yang mungkin nanti akan menjadi bahan referensi bagi saudara-saudara yang mendalami bidang itu satu. Yang kedua terkait dengan program Prodi yang ada, saya ingin sampaikan. Tesis saya berjudul Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Keluarga Nasional di Indonesia. Jadi sebenarnya paling tidak kita punya kesenyawaan, keserasian dalam konteks ini dan disiplin ilmu. Dan yang tadi disampaikan sebenarnya bukan hukum Islam, tapi lebih pada politik hukum dan bisnis Islam. Karena skripsi saya itu turunkan buku dan profesi. Sesi saya transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum nasional. Lalu kemudian yang ketiga itu soal legal halal. Jadi memang bukan hukum Islamnya, tapi lebih pada politiknya dan bisnisnya pada konteks legal halal. Lalu saya ingin sampaikan juga terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor dan menyambung pembicaraan yang kita di luar. Saya bisa merasakan atmosfer yang ada dalam kaitan pengelolaan perguruan tinggi, terkhusus lagi berkaitan dengan sudah bagus. Oh ya, soal pengelolaan perguruan tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Di dunia akademik saya memulai karir itu dari pengelolaan laboratorium, menjadi ketua bagian, kemudian menjadi sekretaris magister hukum, kemudian menjadi dekan. Jadi kalau di perguruan tinggi, insya Allah dari bawah sampai kemudian dekan itu sudah saya lewati, dan saya bisa merasakan tadi suasana kebatinan bagaimana gairah mimpi-mimpi besar, gairah dan mimpi besar Institut Agama Islam Bakti Negara, ya, sudah pas sebutannya, untuk meraih yang disampaikan tadi itu. Bagaimana sulitnya pertama menjadi dosen, memastikan menjadi dosen tetap,
kemudian lanjut program program mendorong S2, kemudian S3, kemudian beberapa kali fluktuasi akreditasi dari B ke A, kembali B menjadi A, dan alhamdulillah sekarang kalau secara umum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara promosi baik. Itu akreditasi baik fakultas maupun institusi itu sudah ada. Jadi masing-masing curhat ya. Kondisi dan keinginan besar dari Bapak Ibu keluarga besar IBN itu saya bisa memahaminya. Dan memang jujur saja harus ada keinginan kuat dari yayasan, rektor, dekan, dan semua pihak untuk bisa memastikan cita-cita yang disampaikan tadi. Karena gampang kita mempertahankan B saja itu juga sangat sulit. Dan kata kuncinya termasuk sebenarnya tadi juga sudah dibicarakan di luar berkaitan dengan potensi dan implementasi dari kerjasama, bukan hanya dengan satu lembaga tapi juga banyak lembaga. Nah, itu yang dapat disampaikan sekadar pengantar. Karena saya tadi belum salam, saya mulai pidato ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pengantar saya cukupkan dari para pembicara terdahulu. Nah, sekarang kita masuk kepada tema utama, karena penghormatan saya tadi belum ada ya. Untuk Bapak Rektor, Bapak Dr. Anus Badrodin MSI, terima kasih atas fasilitasi, motivasi dan finansial untuk dapat memajukan lembaga pendidikan tinggi Islam pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Kemudian yang terhormat, dan saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Anus Sururi Empu, yang telah melakukan terobosan dalam rangka untuk bisa memperkaya kesana, baik dari segi keilmuan maupun kemudian kerjasama. Kepada moderator, anak muda yang penuh talenta, Zaki Mubarok. Untuk menjadi dokter itu sebenarnya harus mau mempersiapkan dokter itu mondok di kantor. Jadi ada ungkapan sulit, susah, ini segala macam ya. So kalau muda, mohon maaf, tukang beca sekalipun pasti sudah jadi dokter. Dokter itu memang orang terpilih termasuk yang sedang bicara. Dan juga kepada host pembawa acara, hadirin sekalian yang telah berkenan untuk membagi waktunya bersilaturahim kita pada kesempatan ini. Salam Jumat berkah, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi majelis ilmu sehingga kemudian memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya masuk ke materi secara singkat. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa Komisi Yudisial ini tugas utamanya sebenarnya ada dua: mengusulkan calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung. Dan sebagai informasi, saat ini sedang berlangsung proses seleksi hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung untuk 30 calon, mulai Senin besok sampai tanggal 21. Semua pimpinan Komisi Yudisial akan melakukan klarifikasi kepada calon untuk memastikan apakah para calon ini memiliki peluang untuk masuk ke tahapan terakhir, yaitu wawancara, sebelum nama-nama yang bersangkutan dikirimkan diusulkan kepada DPR. Jadi selama sekaligus informasi untuk Pak Dekan, selama 2 minggu mulai Senin besok sampai tanggal 21, semua pimpinan Komisi Yudisial tidak boleh diganggu. Karena tadi kita mau mendiskusikan soal akreditasi, soal MOU. Mungkin tidak mesti ke saya, nanti bisa lewat sekretaris untuk kemudian bisa mendiskusikan lebih lanjut seperti apa harusnya yang dapat dilakukan.
Lalu kemudian yang kedua, tugas Komisi Judisial adalah untuk melakukan pengawasan perilaku hakim. Nah, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan pada konteks bagian kedua, mengapa hakim harus diawasi. Ringkas saja, yang pertama, karena profesi hakim adalah profesi mulia. Dan satu di antara dua profesi yang disebutkan dalam kitabullah kita, hakim dan dokter. Tapi advokat, dosen, guru, pedagang tidak langsung disebutkan di dalam kitab suci, tapi hakim langsung disebutkan, saking mulianya. Jadi profesi hakim adalah profesi mulia. Oleh karena itu, untuk menjaga kemuliaannya itu, maka diperlukan pengawasan. Sebab kemuliaan itu harus terpantul lewat pemahaman bahwa standar etika yang dimiliki hakim, standar keadaban yang harus dipunyai oleh hakim, akhlak para hakim di atas rata akhlak adab perilaku orang biasa. Jadi nilai moral atau ketinggian atau keluhuran perilaku martabat hakim baik di dalam maupun di luar peradilan itu harus di atas rata-rata dari perilaku manusia pada umumnya. Oleh karena itu kemuliaan yang tinggi itu harus dijaga. Sebab begitu kemuliaan itu tercoreng, maka efeknya itu kiri kanan depan belakang. Itu satu. Yang kedua, hakim selain memiliki kemuliaan dari segi profesi atau disebutkan dengan nobilium profesi yang mulia, hakim juga adalah wakil Tuhan. Dalam konteks Indonesia yang menentukan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak, dihukum atau tidak, berat atau ringan, hidup mati seseorang. Hakim bisa dalam tanda petik ya menyulap seorang yang kaya menjadi miskin papa, atau sebaliknya orang yang miskin papa itu tapi dalam tanda petik ya, lewat ketokan palu hakim orang miskin bisa seketika menjadi kaya lewat putusannya. Hakim bisa memutuskan untuk mencabut nyawa seseorang. Itu kan yang seperti itu. Ya. Itu kan hanya Tuhan. Memang Pak Dekan bisa menentukan mahasiswanya untuk dicabut nyawanya atau tidak. Paling banter adalah meluluskan atau tidak meluluskan, ngasih nilai C atau nilai A. Misalnya ini misal saja. Tapi hakim punya, kalau boleh kita sebutkan, mengambil mandat. Karena mencabut nyawa, menentukan nasib. Bahkan di dalam putusan pengadilan agama didahului dengan bismillah. Untuk pengadilan umum dimulai dengan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memegang mandat untuk menegakkan keadilan atas nama Tuhan. Coba. Yang ketiga, karena hakim kedudukannya begitu tinggi, saya ingin katakan bahwa yang boleh memberikan hakim hanya majelis kehormatan hakim. Kalau saya tinggal keluarkan SK oleh presiden, biasa berhenti. Pak Rektor
Yayasan tinggal menentukan, walaupun proyeknya ini bukan provokasi, nanti jangan tiba-tiba ada terjadi sesuatu ini gara-gara Pak Ari. Ini hanya contoh, karena Pak Rektor katakan nggak enak, Pak tekan. Tapi ini contoh Pak tekan, nggak tekan doa ya. Bisa kita coba Pak. Besok diberhentikan sebagai dekat, selesai. Ya kalau soal gugatan kemudian PTN itu urusan lain. Tapi hakim tidak bisa. Hakim kalau mau diberhentikan kecuali mengundurkan diri atau melakukan tindak pidana dalam keadaan normal, hakim hanya dapat diberhentikan oleh mekanisme Majelis Kehormatan Hakim yang disebut dengan MK. Nah inilah beberapa alasan mengapa hakim harus diawasi. Di samping tentu ada alasan-alasan normatif lain. Sekaligus saya ingin menyampaikan juga mengapa penting lembaga peradilan diawasi, karena ternyata persoalan bangsa ini, termasuk persoalan Joe Biden versus Donald Trump, jika kemudian tidak selesai lewat mekanisme normal yang menentukan siapa presiden bukan rakyat Amerika tapi Mahkamah Agung. Ya kita juga begitu. Kekuasaan besar kan? Memang siapa bisa memberhentikan, misalnya ya, karena impeachment sekalipun misalnya di DPR itu harus dari Mahkamah Konstitusi. 50% persoalan negeri ini akan tuntas, akan selesai jika persoalan penegakan hukum juga selesai. Sedemikian pentingnya lingkup hukum dan lembaga peradilan untuk menjaga, merawat, mempertahankan harmonisasi, mencegah potensi sengketa, dan menyelesaikan sengketa lewat lembaga peradilan. Undang-undang yang sekarang sedang diributkan, undang-undang Cipta Lapangan Kerja, yang kalau disingkat nggak enak, cilaka. Undang-undang cilaka itu kan yang membawa cilaka memang. Itu menjadi efektif kalau para hakimnya nanti ikut dalam mekanisme yang diatur dalam undang-undang Cipta Kerja itu. Soal investasi, kepastian usaha, penyelesaian konflik. Apalagi semakin hari suasana konflik semakin meninggi, hal-hal yang harusnya tidak dibawa ke lembaga peradilan, ke lembaga kepolisian, itu kemudian dibawa. Persoalan antar tetangga, persoalan sindir menyindir di media sosial, persoalan pidato saya misalnya, persoalan yang keleset ini semua dibawa ke lembaga peradilan. Lalu kemudian lembaga peradilan tidak memiliki kearifan, maka sudah dapat dipastikan bahwa persoalan bangsa kita tidak akan selesai. Nah itulah pentingnya mengapa hakim harus diawasi. Oke, saya mulai sedikit ini mungkin halaman 1 dulu sebentar saja. Halaman 2 maksud saya. Ke atas maksudnya, ke atas. Itu ke bawah ya. Ya, ini saudara sekalian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan capaian Komisi Yudisial. Tindak lanjut pengaduan masyarakat dari 2015 sampai 2019, Komisi Yudisial telah melakukan rekomendasi sanksi sebanyak 445 sanksi, usulan sanksi maksudnya. Karena perlu saya sampaikan, Komisi Yudisial itu sifat putusannya adalah rekomendatif. Yang mengeksekusi adalah Mahkamah Agung atau lembaga peradilan. Di antara 445 itu telah dilakukan sidang majelis kehormatan hakim untuk sebanyak 16 orang. Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang boleh yang berwenang memberhentikan hakim adalah majelis kehormatan. Nah, 2019 telah diusulkan penjatuhan sanksi untuk sebanyak
pemberhentian maksudnya, pemberhentian bagi hakim sebanyak 16 orang. Ya, sebabnya banyak, ada persoalan susila, persoalan narkotika, persoalan gratifikasi dan lain sebagainya. Ya, ukurannya adalah 2015, 2019. Itu sebanyak 445 usulan rekomendasi. Lalu kemudian yang kedua, dari 445 itu 16 adalah usulan pemberhentian hakim lewat Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Boleh saya katakan bahwa Majelis Kehormatan Hakim ini diisi oleh 7 orang yang oposisi, 4 orang dari Komisi Judisial, 3 orang dari Mahkamah Agung. Dengan mekanisme kalau usulan pemberhentian itu dari Komisi Judisial, karena untuk melakukan pemberhentian hakim itu ada 2 lembaga yang berpotensi untuk mengusulkan, Komisi Judisial dan Mahkamah Agung lewat badan pengawas. Kalau yang mengusulkan pemberhentian hakim itu adalah Komisi Judisial, maka ketua majelisnya dari Komisi Judisial yang 4 tadi. Keanggotaan bersifat tetap 7, 3 komposisinya, 4 Komisi Judisial, 3 Mahkamah Agung. Tetapi untuk menjadi ketua majelis sidang majelis kehormatan ditentukan dari siapa yang mengusulkan. Kalau Mahkamah Agung yang mengusulkan, ketua majelisnya di antara yang 3 tadi. Jadi yang bersifat tetap itu keanggotaannya, bukan orangnya. Orangnya yang 3 ini biasa pengalaman saya tergantung kamarnya kalau di Mahkamah Agung. Kalau yang diberhentikan dari kamar pidana, biasanya yang mewakili unsur Mahkamah Agung adalah hakim-hakim dari kamar pidana. Kalau misalnya hakimnya hakim agama, yang lebih banyak unsur dari hakim agung adalah kamar agama. Demikian juga dengan tata usaha negara atau militer. Jadi komposisi Majelis Kehormatan Hakim itu seperti itu. Jadi ada 16 dan sebenarnya baru saja Mahkamah Agung meminta kepada Komisi Judisial untuk mengirimkan majelisnya karena akan ada sidang Majelis Kehormatan Hakim yang tentunya sebelum tanggal 20 itu harus dilaksanakan karena fase kepemimpinan kemudi ini akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2020 termasuk saya. Jadi kalaupun pada kesempatan lain mungkin kita bertemu bukan sebagai anggota Komisi Judisial lagi, tapi sebagai warga biasa layaknya kawan-kawan yang ada dalam ruangan ini. Lalu kemudian yang kedua, coba yang paling kanan, mungkin kalau yang pegang makalah, penerimaan laporan Mas Purun, sidang tadi. Penerimaan laporan masyarakat, ya. Coba lihat ada 7.952 dan telah diregistrasi 1.824. Perlu saya sampaikan bahwa pengaduan di Komisi Judisial sangat banyak, tetapi tidak semua pengaduan itu dapat dipastikan diproses. Yang diproses biasanya dari total katakanlah 8 ribuan itu hanya 30% di antaranya. Dengan berbagai alasan untuk tidak diregistrasi. Lalu yang diregistrasi adalah 1.824, 30%. Saya juga nggak tahu. Oleh Mahkamah Agung, sisanya itu tidak dilaksanakan dengan alasan menyangkut teknis judisial. Jadi mungkin juga dijelaskan yang dimaksud teknis judisial.
ingin jelaskan bahwa semua hakim agung yang ada di Komisi Yudisial saat ini, hak agung, itu adalah hasil produk Komisi Yudisial. Lalu kemudian mungkin itu saya dapat membacakan. Nah, ini tren capaian Komisi Yudisial berkaitan dengan itu angka-angka yang tadi adalah bentuk angka konversi analisis dari kualitatif tadi menjadi kuantitatif ada di halaman ini. Oke, nanti. Nah, ini ada dua yang perlu dioptimalkan. Yang pertama berkaitan dengan pengawasan hakim. Saudara sekalian, fakta hukum tentang putusan dan lain sebagainya itu tidak boleh dinilai. Sebab kalau kita menilai, semua hakim pasti memiliki keraguan untuk memutuskan. Yang kedua, tidak boleh menilai perhatiannya atau substansi dari pertimbangan hukum hakim. Yang kedua, tidak boleh menilai substansi. Yang masuk substansi itu diterima di kota. Berarti hukuman mati ini tidak boleh menilai. Hukuman seumur hidup, hukuman dibebaskan, tidak boleh dinilai. Lalu yang dinilai banyak perilaku etisnya. Apakah pada saat menjatuhkan putusan bersikap proporsional atau tidak, bersifat adil atau tidak, memberikan keseimbangan yang sama tidak, atau netralitas tidak terhadap pihak yang satu dan pihak lainnya dan lain sebagainya. Itu yang dapat dilihat. Yang tentu termasuk perilaku. Kalau boleh sebutkan perilaku lahiriahnya pada saat memimpin mengelola persidangan dan perilaku lahiriahnya pada saat berperilaku di luar sidang pengadilan, di luar pengadilan. Bertemu dengan para pihak, hanya bertemu ngopi misalnya sesama alumni, tapi si alumni yang satu sebagai hakim, si alumni yang satu sebagai misalnya advokat, itu sedang ada perkara yang ditangani. Loh, kok bertemu? Ya kan kami satu alumni dan kami nggak ngomong perkara, kami hanya ngopi. Memang tempat umum itu sudah dianggap melanggar etika. Profesi hakim ini harus dipahami. Ada profesi yang hanya boleh bicara dalam putusan satu. Yang kedua, profesi hakim bukan profesi manusia biasa. Makanya lebih banyak tidak boleh daripada bolehnya. Dan tadi saya sudah contohkan ngopi misalnya di kafe, ngopi di tempat umum. Tapi kebetulan mereka sedang ada perkara misalnya, maka sudah. Saya gambarkan sedikit berkaitan dengan seleksi hakim baik agung maupun eko. Banyak sekali persoalan kemudian muncul adalah satu alumni, satu hakim, satu pengacara atau sedang terlibat dalam perkara, itu kemudian dalam proses penelusuran rekam jejak oleh Komisi Yudisial ternyata si hakim sering memberikan konsultasi hukum kepada teman satu alumninya, kepada tetangganya, kepada pihak lain, itu dianggap tidak memiliki integritas. Dengan dasar dosen tidak seharusnya walaupun memiliki hak privat. Dosen selama dalam proses pimpinan, siapapun yang tidak boleh membatasi mahasiswanya untuk ini kan bukan jam pimpinan. Sebaliknya dari hakim. Saya kan bukan pemimpin untuk nanya ke saya, misalnya. Pada konteks hakim tidak boleh memberikan konsultasi hukum, kecuali mungkin pada keluarga yang sedang berkonflik dengan hukum. Jadi bertemu saja tidak boleh, kecuali dalam ruang sidang. Yang saya masukkan tadi perilaku dalam persidangan itu misalnya ketika hakim memimpin persidangan, misalnya soal waktu, ketika pihak A yang bertanya berkuasa, ketika pihak B yang bertanya dibatasi, ada yang singkat waktu makin misalnya. Ini waktu sholat masuk, yang tadi malah enggak, atau yang di sebelah sana senyum, yang di sebelah sini tidak senyum. Cara bertanya, dari tanya yang masuk etika itu cara bertanya hakim, cara memimpin sidang. Hakim, tadi
Harusnya tidak boleh marah, tegas boleh, tapi tidak boleh marah. Tidak boleh menunjukkan sikap prihatin, ikut sedih, ikut gembira dengan suasana yang ada dalam ruang sidang. Maka hakim tidak boleh menangis sepatutnya ketika memimpin sidang, meskipun kan dulu ada nenek yang coklat apa? Ya, nenek namanya siapa sih? Hakim tidak akan nangis saat jatuhkan putusan. Pada konteks etik tidak boleh. Tapi setelah diputuskan sidang lalu kemudian dia pingsan saking beratnya menjatuhkan putusan itu misalnya silakan. Itu di luar persidangan. Kira-kira betul. Jadi hakim harus punya kemampuan bersikap tidak emosional, bersikap biasa-biasa saja. Maka kan dalam konteks agama tidak boleh disebut, tidak boleh hakim memutuskan perkara dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, baru berantem dengan istri, baru berantem dengan pacarnya, lalu pimpin sidang, terbawa emosi, lagi baru dapat undian menang kongres misalnya, tidak boleh. Baru selesai sidang S3, saking senangnya minggu ini dapat gelar doktor, lalu kemudian bikin sidang. Tidak boleh. Nah itulah yang dinilai, termasuk di luar sidang pengadilan, termasuk persoalan privat, hubungan suami istri, hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, hubungan antar saudara, hubungan antar tetangga. Hakim tidak boleh masuk pak, karena itu mengurangi kepercayaan publik, menggerus kepercayaan publik terhadap kepatutan yang seharusnya dilakukan oleh hakim. Oke, saya mengatakan kira-kira seperti itu. Oke, lanjut saja, bisa kita berdiskusi. Lanjut ya. Saya ingin sampaikan begini. Kalau merujuk berkaitan dengan keberpenerimaan komisi judisial di lembaga peradilan, usia KY di Indonesia 12 tahun. Perspektif sebagian kecil hakim kecil, tapi berpengaruh. KY itu cari-cari salah pada hakim. Ya, memang yang dicari memang salahnya, bukan salahnya, bukan solehnya, salahnya. Tapi yang perlu saya sampaikan pada konteks hubungan relasi komisi judisial dan lembaga peradilan, kalau merujuk di Australia, kedudukan komisi judisial di Australia, karena ada beberapa negara bagian yang ada komisi judisialnya, itu perlu waktu 32 tahun baru kemudian kedudukan, eksistensi, fungsi komisi judisial dapat diterima oleh lembaga peradilan. Jadi memang tidak mudah, 12 tahun itu usia muda, belum masih pubertas. Wajar saja kalau kemudian hubungan antara dua lembaga ini memang mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Oke, lanjut. Ini pengawasan hakim 2005-2019 jumlah laporan 38.000. Oke. Yang telah diperiksa publik atau masyarakat adalah 4.200 sekian. Oke. Hakim yang sudah diperiksa oleh komisi judisial sebanyak 1.529 orang. Untuk sekarang jumlah hakim di Indonesia sekitar 9 ribuan. Nah, kalau kemudian dibagi dengan angka yang ini, tapi sebenarnya angka 2019 pada saat itu jumlah hakim baru 7.000. Berarti 25% hakim di Indonesia sudah diperiksa oleh komisi judisial. Sebenarnya cerita pemeriksaan hakim dia, tapi kan manusia biasa juga pada saat dilaporkan. Ya layaknya mungkin bapak-bapak dosen ketika melakukan ujian skripsi, ya seperti itu juga ada yang resisten, ada yang sudah bolak-balik kamar mandi, ada yang belum apa-apa sudah defensif, misalnya dan sebagainya. Ya sama saja pada prinsip. Hakim yang nanti saat diperiksa, hakim yang belum lagi kita bertanya dia sudah bertahan, saya tidak salah pak, ya biasa dan lazim saja.
Tapi yang saya sampaikan bahwa ketika banyak orang mengatakan bahwa memang saya itu apaan sih? Memang kami takut. Ya, sebelum diperiksa memang nggak takut. Tapi kalau sudah diperiksa, nggak tidur juga. Begitu sudah diterima, itu sudah tidur. Salah saya apa? Laporkan saya siapa? Laporkan tentang apa? Nanti bagaimana cara bertanya dengan sebagainya. Oke. Lalu sanksi yang dijatuhkan sebanyak 727. Oke. Lanjut sedikit lagi. Satu lagi. Nah ini, saya di 03 aja coba lihat ya, di 03. 5 besar daerah yang paling banyak melanggar KPPH yaitu Jakarta, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu dari tahun awal berdiri KY sampai sekarang itu tetap di posisi 3 besar. Banyak hal yang mempengaruhi, bisa karena tugas wilayah, banyaknya pengadilan, karena kan seperempat anak negeri ini kan penduduk Jawa Tengah berapa? Kalau Jawa Barat kan 36, katakanlah 32 juta kalau tidak salah Jawa Tengah. Pengadilannya banyak, wajar saja sebenarnya pada konteks itu. Tapi pada bersamaan kita juga harus bisa melihat, memahami bahwa tingkat kritis kemampuan mengartikulasikan haknya menuntut haknya itu juga besar. Karena sekali perlu saya berikan pemahaman bahwa untuk menyampaikan laporan kepada komisi judisial tidak boleh, tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, harus menjadi orang luar biasa. Karena yang melaporkan adalah pejabat negara, orang yang saya temukan di awal, Tuhan, kekuasaan yang besar. Jadi mempunyai yang besar, bukan hanya orang biasa. Apalagi ada di antara beberapa hakim itu melaporkan balik pelapor. Walaupun mekanisme yang ada di komisi judisial, si pelapor wajib dilindungi, jadi tidak ada yang tahu kecuali. Jadi saya sendiri pun kecuali saya majelisnya dan pada saat ada dua, kecuali saya penanggung jawabnya, kecuali saya ikut dalam sidang panel dan pleno, saya tidak tahu siapa pelapor. Sedemikian dilindunginya lapor. Nah, dari konteksnya yang saya sebutkan 3 besar itu berarti ada selain faktor wilayah, maka tingkat kritis warga Jawa Tengah pada konteks laporan di komisi judisial itu juga perlu dirawat. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa mendiskusikan mengapa seorang melapor ke KY banyak juga alasannya. Oke. Saya pikir oke yang coba masuk dulu sedikit ke transfer rilis komisi judisial finalisasi. Lanjut. Nah ini, bapak sekalian, ini ada beberapa peran strategis komisi judisial. Tetapi ini jujur saja tanpa dukungan publik, tanpa dukungan pembuat TV, tanpa dukungan media, tanpa dukungan NGO, peran ini menjadi kecil karena selain kekuatan komisi judisial itu adalah moral, dukungan publik. Apalagi komisi judisial memang dominan mengandalkan laporan publik. Walaupun komisi judisial juga punya dapat menelusuri lebih jauh berkaitan dengan jika ada informasi berkaitan dengan perilaku hakim. Saya pikir sekadar pengantar kita cukupkan itu, mungkin 15 menit dimungkinkan untuk kita berdiskusi. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ini sudah baru sekian persen keluarga ini.
maka untuk mengeluarkan segala macam rahasia-rahasia ilmu yang disimpan beliau, saya kira ini kesempatan untuk teman-teman wabil khusus prodi keluarga Islam untuk bertanya lebih detail tentang apa sebenarnya kaya yang bisa barangkali paling dekat yang bisa diakses oleh mahasiswa prodi HKI ataupun mahasiswa yang lain. Saya kira untuk 15 menit ke depan saya persilakan dua pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi. Monggo dari mahasiswa, kami persilakan yang angkat tangan kalau ingin mau dapat hadiah buku ini, buku langsung dihadiahkan dari penulisnya langsung. Daripada sampai pinjam dan kemudian bisa dikembalikan, itu kan repot. Kalau ini dikasih dari penulisnya langsung. Monggo, Mas siapa? Monggo. Atau Siva. Oke, Siva. Yang cowok biar kesetaraan gender. Ini cewek Kami pemimpin redaksi ya. mahasiswa kami, Pak. Kalau yang ada mau biar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Suryani dari Prodi Hukum Keluarga Islam 3. Tadi sempat dengar kalau nanti 2 minggu ke depan akan dipilih hakim agung. Nah, itu bagaimana tahapan untuk pemilihan hakim agungnya, Pak? Tahapan-tahapannya itu bagaimana sampai nanti hakim agung itu yang terpilih seperti kriterianya ataupun yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana komisi yudisial itu beristihad ataupun berperan dalam masyarakat baik melalui hakim atau melalui cara yang lainnya. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, kalau oke, Mas Al-Hakim. Mas Hakim, Mas Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Dari apa yang tadi saya kutip dan saya dengarkan, itu peran hakim yang kami tangkap itu bertugas sesuai undang-undang dan hukum. Pertanyaannya, bagaimana ketika mengetahui seorang hakim itu dengan mengetahui hukum-hukum Allah dan semacam tidak mengerti wajib sunnah mubah makruh bahkan haram, karena di antaranya sudah jelas pemahaman hukum di masyarakat. Terima kasih, itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih luar biasa, khususnya kepada para penanggap. Saya ingin untuk bersatu. Nanti kalau di bulan 2 sama dengan saya sama-sama nggak 1 tahun. Kalau nanti punya di bulan 2 sama-sama nggak butuh. Nanti mungkin mendapatkan dan moderator yang bisa memastikan siapa yang kami menerima. Terus sekalian, untuk pertanyaan Mbak Asifa, saya katakan bahwa kalau berdasarkan pengalaman dan penilaian yang ada, sistem rekrutmen calon hakim agung dan ad hoc yang dilaksanakan oleh komisi yudisial itu adalah yang paling rumit di dunia. Nanti mungkin boleh belajar lebih jauh kok sampai seperti itu. Pertama, waktunya 6 bulan. Betapa melelahkannya bagi para calon untuk mendapatkan posisi itu selama 6 bulan, bukan tidak bisa berkampanye, tapi senantiasa diawasi perilakunya baik oleh publik, rekan sejawat maupun oleh komisi yudisial.
Nah, prosesnya adalah untuk hakim agung tidak boleh mendaftarkan diri, tapi harus didaftarkan karena profesi ini bukan bagi para job seeker, bukan para pencari kerja. Jadi sebutan di komisi judisial untuk hakim agung berbeda ad hoc. Itu harus didaftarkan, tidak mendaftarkan diri. Jadi kalau saya atau misalnya ada alumni nanti yang berminat menjadi calon hakim agung, tidak boleh daftar sendiri, harus didaftarkan oleh 3 unsur: pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Masyarakat itu termasuk orang ini. Jadi kalau misalnya ada dosen alumni IDN yang ingin menjadi hakim agung, boleh diusulkan oleh Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, boleh oleh rektor, boleh oleh dekan, boleh oleh senat, tapi tidak boleh daftar sendiri. Itu pasti ditolak secara administratif, sudah ditolak. Mau apapun gelar di belakangnya, karena itu sudah menjadi persyaratan. Karena kemuliaan profesi namanya juga sudah agung, hakim agung, di atasnya nggak ada lagi, tinggal hakim garis. Hakim garis. Tapi yang kedua, sebenarnya ada secara umum saja ya. Persoalan gelar akademik mungkin dalam kesempatan lain. Yang paling penting adalah memiliki catatan integritas yang tidak tercela. Ini yang penting. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas. Tapi kalau sudah melakukan integritas, tidak kemudian bisa menghapus kemungkinan kekeliruan kekilafan dalam prosesi kehidupannya. Contoh kekeliruan itu adalah misal berprofesi dosen. Komisi judisial akan melakukan penelusuran rekam jejak si dosen, mulai dari kehidupan rumah tangganya, kehidupan berumah dengan tetangganya, masuk ke kampus, hubungan anggaplah dulu dosen dengan Pak Dekan, dosen dengan Kapolri, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen dengan ibu kantin, dosen dengan satpam. Karena kami akan mencari informasi. Dengan mahasiswa misalnya akan tanya, misalnya Pak Sururi, bisa saja. Kami akan cari informasi siapa yang pernah dua ini. Dapatlah misalnya Mbak Asifah. Kami akan tanya saat pimpinan beliau itu sikapnya seperti apa? Tepat waktu, suka minta sesuatu. Berat. Oh, jadinya saya menjadi suara hati ya. Gampang jadi hakim garis. Sekadar motivasi saja, saya termasuk dosen reguler untuk pembimbing. Tidak boleh rumah kecuali sudah dijanjikan dan tidak boleh bawa apa-apa. Ada yang bawa apa-apa, saya hanya boleh izinkan sampai di depan pagar karena pagar saya kunci. Ada yang sudah masuk masuk rumah, akhirnya saya kembalikan barangnya dan itu kan menangis kalau yang tidak terbiasa. Jadi untuk jadi anggota KAI juga tidak mudah. Dan tidak kayak gitu. Berat. Misalnya, masih juga nah, aku enggak menerima sesuatu mau, enggak juga Pak. Menerima mau, meminta tidak. Kita anggap itu juga sudah Allah. Kita minta yang punya. Malaikat. Ya kan wakil Tuhan. Ini misal saja ya. Ini misal saja. Tapi Pak Sururi ini tangannya rampak. Maksudnya megang-megang jari saya. Wah, berat. Selesai Pak. Nah itu yang paling berat itu. Sehingga kalau saya ditanya, mudah-mudahan saya konsisten istiqomah. Apakah Bapak siap menjadi calon hakim agung? Saya jawab tidak. Karena terlalu berat. Karena saya tahu prosesnya. Suka ganggu perempuan enggak? Bagaimana? Oke, tangannya enggak ganggu perempuannya Pak. Suka apa?
nyinggung hal-hal yang sensitif yang kadang-kala sebenarnya saya tersinggung, cuma karena sedang bimbingan saya diam aja misalnya. Jadi tidak ringan. Termasuk ketepatan waktu. Termasuk kalau misalnya sedang S3 kami akan cari datanya, benar nggak kuliah. Suka nitip dosen lewat Pak, nitip absen maksudnya. Karena termasuk misalnya dosen yang punya buku diktat, menjadi diktator atau tidak? Maksud saya, dia maksa nggak beli buku. Kalau paksa lewat, makanya saya bilang begini, kalau kira-kira dan harus menurutlah seharusnya sebelum didaftarkan menjadi hakim agung, ambil kaca besar, ambil buku kira-kira, ingat-ingat dosa saya apa saja ya. Tetangga saya, karena faktanya memang tetangga saya ditanyain, tempat masjid saya ditanyain, datang nggak? Bergaul nggak? Kalau ada acara kematian datang nggak? Acara syukuran datang nggak? Intinya interaksi sosialnya juga ditanyain. Bayar pajak apa tidak? Anaknya pun juga kita tanya, bapakmu ngasih kamu itu wajar apa enggak? Kalau sudah pernah menelantarkan istri, menelantarkan anak, meskipun hakim yang cemerlang, nggak bisa juga. Jadi banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak tokoh-tokoh populer daftar jadi hakim agung yang tahu isi dapurnya kan kami, tapi publik kemudian katakan kaya salah milih orang. Hakim terbaik yang populer begini dan seterusnya. Ternyata kadang-kala seorang hakim itu punya masa kelam yang tak termaafkan, tapi kemudian bisa ditutupi dengan katakanlah potret seketika dengan menampilkan wajah hakim yang seolah-olah dalam tanda kutip ya berpihak kepada keadilan. Tapi kemudian misalnya ada hakim naik sepeda, dia naik sepeda memang sederhana, tapi tidak sederhana itu persoalannya. Atau kalau kemudian Pak Sumuri punya harta, nah kami akan menelusuri harta ini dari mana? Dari kan sudah perilaku hubungan sosialnya. Ternyata rekeningnya menunjukkan seringkali menerima uang mulai 50.000 bisa 3 kali, 4 kali, selama maksudnya 1 kali transfer. Kita curiga nih, jangan jual beli nilai. Kalau kecil Pak, kalau besar bisa dari mana ini? Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak termasuk yang kami mulai minggu besok akan melakukan klarifikasi, itulah yang kami ingin pastikan betul tidak informasinya A, B, C, D panjang dosanya. Nah, kita yang klarifikasi. Kalau dia bisa membantah dengan alibi yang kuat, mungkin kita lolos. Untuk wawancara, belum tahapan diusulkan. Tapi kalau kemudian tidak lolos yang disebutkan tadi, integritas termasuk disertasinya, tesisnya, pergaulannya selama kuliah, pergaulannya di tempat kos, pernah tiba-tiba kita dapat laporan bahwa ada surat, walaupun surat kaleng misalnya, kami akan telusuri jauh. Belakangan kita banyak menerima informasi SMS, mereka menyebut SMS gelap berkaitan dengan calon hakim yang sekarang sedang kami klarifikasi. Banyak orang kemudian curiga jangan-jangan KAI itu takut pada DPR, KAI itu takut kepada Mahkamah Agung, KAI itu takut pada Menteri. Jelas sekalian lembaganya mandiri. Dan pengalaman saya jujur saja konteksnya mandiri, saya betul-betul merasa bahagia pernah bekerja di KAI selama 5 tahun. Konteksnya kemandirian. Dan banyak orang yang marah, menganggap sombong, nggak tahu berterima kasih kepada saya nggak mau yang lain kan? Karena saya kalau mendengar SMS saya diam saja, kalau ditelepon informasi saya terima, lalu kemudian tidak lolos, kemudian saya dicaci, nggak tahu diri, tidak lolos, ya saya anggap sudah selesai tugas saya, sudah selesai dalam konteks menegakkan kode etik dan menjalankan kemandirian itu. Ada SMS dari anggota DPR, bayangkan yang mengangkat kita anggota DPR yang mengesahkan maksudnya. Lalu kemudian di SMS, tolong misalnya orang kita, calon kita, warga kita,
Ya aku boleh buat. Saya punya pikiran sederhana saja untuk saya pribadi. Jabatan saya singkat, tidak boleh kembali, tidak boleh selengkap yang 5 tahun itu. Biarlah kemudian lebih baik saya disebut orang sombong 4 tahun ini tidak tahu berterima kasih daripada kemudian saya nanti di akhir diminta pertanggungjawaban. Jadi konteksnya lebih kurang begitu. Sebenarnya ada proses-prosesnya dan sesuai dengan momentumnya. Biasanya juga kita sebenarnya menjelaskan soal tata cara proses seleksi hakim agung. Tapi waktunya lebih kurang 6 bulan, prosesnya panjang, ada ujian kualitas, ada ujian kesehatan. Nah, ujian kesehatan itu begini supaya paham juga kawan-kawan. Karena kita juga dapat protes, Pak, si anu orangnya gagah, begini, tampan, ini gak ada catat, tapi kok nggak lolos kesehatan? Karena di komisi judisial proses pemastian atau kepastian informasi kesehatan calon itu bukan lagi spesialis, tapi spesialis. Jadi bukan hanya telinga, ada lagi khusus gendang telinga, ada khusus lebarnya telinga. Karena mungkin ada bertanya, urusan telinga Pak? Iya, karena hakim itu tidak sendiri, ada majelis. Jadi pendengarannya pun diukur, matanya juga diukur, buta warna tidak, kejauhan tidak, kalau dekat seperti apa. Daya tangkapnya untuk menerima informasi lain, daya tangkapnya untuk mampu berbeda. Lewat kesehatan itu bisa ternyata diukur. Kalau sudah pernah operasi jantung, tapi bisa repot saja ya. Sudah nggak usah daftar lah. Karena tidak akan kecil peluangnya lolos di kesehatan. Yang tadi kan masih integritas moralitas. Nggak selesai sampai di situ. Jadi yang proses pemeriksaan kesehatan di Hakim Agung itu sudah sampai pada tahapan spesialis. Banyak juga orang protes. Bahkan melakukan seleksi untuk orang yang berumur di atas rata-rata 55 tahun ke atas. Daya tangkapnya, daya ingatnya, kadang memang dokter akan sebutkan ini berpotensi dapat diminimalkan jika rajin berobat, jika rajin ikut terapi. Tapi dia akan kemudian katakan, tapi kalau yang ini meskipun terapi kecil peluangnya untuk kembali mendekati normal. Tapi bukan berarti orang pincang tidak bisa. Bisa. Karena nanti akan ada mungkin pertanyaan, tadi saya repot ya. Tapi hakim agung itu pincang Pak, ya karena kecelakaan. Lolos jadi hakim agung. Jadi kekayaannya, kepribadiannya, kesehatannya, hubungan sosialnya, hubungan atas bawah, hubungan samping dan lain sebagainya. Maka sebenarnya paling rumit, paling ribet. Jadi bisa saja yang dibutuhkan misalnya 4 orang hakim agung, bisa kami penuhi 4, bisa kami penuhi 3, bisa sama sekali tidak dipenuhi. Sehingga DPR sering menolak. Ini kali ini habiskan negara. Karena sekali-kali melaksanakan seleksi paling tidak 6 miliar. Oke. Ngapain dilakukan seleksi kalau hasilnya nggak ada? Masalahnya kami bukan tukang pos, kali ini bukan tukang pos, bukan stempel tok. Terima, stempel, kirim, buka. Karena pertaruhannya adalah bangsa ini. Hakim agung pertaruhannya adalah bangsa ini. Kalau orang yang telah memiliki cacat, kemudian dia toleransi, mesti cacat moral, cacat integritas, dan perlu dipahami integritas ini nggak bisa dipoles karena dia tiba-tiba dan dia lalu gitu, perilaku spontan. Jadi kalau dasarnya cowok atau cewek cantil, apapun melakukan upaya menahan dirinya, bisa dia akan tiba-tiba sama dengan kalau kita orang yang beragama misalnya nabrak batu di tengah jalan, kita mengucapkan apa? Astagfirullah, nama hewan, umat, atau apa lagi
misalnya itulah integritas. Jadi yang disebut dengan akhlakul kalimah, sesuatu yang spontan yang tidak bisa kalau pintar bisa dihafal, tapi integritas nggak bisa karena kembali ke belakang. Nah, ada orang yang bertanya sampai kaya itu punya ukuran tidak ke belakang, boleh dimaafkan boleh tidak. Sampai sekarang kaya belum punya. Maka kalau punya cacat di masa mahasiswa mungkin nggak dapat kita. Di tingkat pertama hakim, di tingkat banding hakim, atau pada saat masuk menjadi dosen, pada saat melanjutkan pendidikan, itu kan kita nggak bisa memastikan seperti apa perilaku kita. Toleransinya khusus integritas itu mah kalau istilah kawan-kawan harga mati. Mohon maaf kalau saya sebutkan rekor saja. Permintaan itu dari orang nomor satu sekalipun negeri ini kaya akan abaikan kalau sudah menyangkut integritas. Tapi jangan juga disalahkan kalau misalnya kaya meloloskan hakim kaya, karena memang kayanya itu bisa dipertanggungjawabkan, termasuk tapi sampai itu ada. Tidak apa-apa, kan itu rahasia publik ya. Kakaknya gubernur Jawa Tengah itu kan hakim agung sekarang. Waktu itu kita diprotes, dong intervensi dari partai ini, intervensi dari ini. Kita bilang enggak ya, ini nilainya. Terus masa gara-gara dia kan juga tidak berkehendak adiknya jadi gubernur, toh misalnya ini bisa saja. Dia tidak berkehendak adiknya, abangnya menteri, anggota DPR dan sebagainya. Itu jalan hidupnya. Terus salahnya di mana kalau dia telah memenuhi persyaratan untuk kemudian lolos menjadi hakim agung? Salahnya kali di mana? Atau sebaliknya, hakim populer tidak menjamin karena ternyata yang kita lihat bukan hanya populernya saja, tapi juga keberadaan di sampingnya. Bukan berarti hakim kaya atau hakim miskin tidak lolos. Itu tergantung kualifikasi. Dan saya ingin menyatakan bahwa sepengalaman saya selama 5 tahun kali tidak bisa intervensi. Dan karena ini juga bagian dari masa tugas akhir saya sampai sekarang teman sendiri pun sesama anggota KAI tidak pernah menitip nama untuk saya. KAI itu teman kita. Sudah bisa teman kampus, teman organisasi, teman ini, teman ini. Kalau punya membantu cukup dirinya sendiri, jangan sampaikan pada yang lain. Potensi presidensinya sangat tinggi. Karena semakin banyak hakim direkomendasikan, semakin tidak independen. Nantinya ketika menjatuhkan keputusan, pemikiran kita seperti itu. Oke, ulang ijtihadnya, itu masuk tadi ya, itu sebenarnya ijtihad pada konteks ini. Oke, mungkin dalam sebutan lain. Ada yang terakhir, kalau konteksnya hukum, hakim agama ini kan telah melalui proses sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ibnu. Kalau di badan agama kan sumbernya kan memang aturan hadis, walaupun formalisasinya lewat undang-undang. Termasuk ketika misalnya hakim agama yang kita datangkan untuk melakukan uji panelis pada saat ujian itu adalah juga mantan hakim agung dari Kamar Agama. Tentu kompetensi dari si calon kita serahkan kepada kepada si panelis untuk menilai layak atau tidak seorang calon hakim agung untuk diusulkan sebagai calon hakim. Boleh saya sampaikan bagian akhir dari sebuah proses seleksi hakim agung itu adalah wawancara terbuka yang di waktunya kalau tidak salah 20 menit atau tidak salah 20 menit satu orang calon hakim akan panelnya itu sebanyak 9 orang. Presentasi berapa ya? Kalau saya 5. Nah ini 9 orang. Makanya banyak teman yang paling tapi begini, calon hakim agung itu paling takut justru di DPR.
Tadi KY meskipun berat pertanyaannya, sulit dijawab karena objektif terukur. Memang berat, tidak tidur, kita juga paham. Dokter sekalipun yang tidak tidur, profesor sekalipun tidak tidur karena menghadapi 9 orang. Biasanya, misalnya ya, untuk panelis KY 7 orang, menjadikan. Nah, ada 2 negarawan dan ahli di bidang hukum tertentu. Jadi misalnya negarawan itu yang kita ambil misalnya bagaimana Hajar Nasir, Salahuddin Nasaruddin Umar. Kira-kira ini bisa nggak saya pengaruh untuk ngomong aja kita udah nyaman kira-kira. Jadi kalau Profesor tadi menjadikan hukum Islam sebagai substansi hukum, secara prinsip sebenarnya di lingkungan peradilan agama itu sudah selesai di situ. Tapi untuk hakim umum sangat tergantung kepada pengetahuan hakim untuk kemudian bisa menggunakan substansi hukum Islam ke dalam putusan-putusan. Nah, ini mungkin yang dapat diberikan, mudah-mudahan kalau kesempatan lain kita bisa bertemu dengan Pak Sofyan Maulana sendiri. Cukup saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada kepada Islam